Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, aku bisa ketemu dan menyapa teman-teman semua ya. Pagi hari ini aku diawali dengan mencuci baju. Nah, sembari nyuci baju, ini tuh aku mau nge-refill barang-barang kebutuhan rumah tangga yang udah habis ya. Ini kayak sabun cuci piring aku, teman-teman udah habis banget. Bener-bener yang sampai bersih gitu 2 botolnya. Jadi ya udah deh. Ini sabun cuci piring aku kebetulan stokan lama gitu ya teman-teman. Jadi beberapa bulan yang lalu, tepatnya sekitaran 6 bulan yang lalu gitu, aku tuh kayak order 1 karton gitu Mama Lemon gitu ya, pas lagi promoan. Terus pas kemasannya masih 755 ml gitu ya teman-teman. Kalau sekarang mungkin banyak gitu di minimarket maupun supermarket sabun cuci piring khususnya Mama Lime ataupun Sunlight ataupun ekonomi gitu ya, lebih murah harganya. Cuma sekarang tuh pada sadar nggak sih kalau ukurannya itu dikurangi menjadi cuma kayak 650 ml, iya nggak? Aku tuh baru ngehnya pas waktu itu ya ke minimarket. Nah, setelah refill sabun cuci piring, di sini aku mau bikin peyek kacang. Jadi tuh aku mau bikin kayak peyek kacang dengan versi yang ekonomis, teman-teman. Jadi ini aku pakai tepung beras yang 200 gram. Di sini aku nggak pakai telur ya, teman-teman. Terus ini aku pakai tepung tapiokanya 50 gram. Terus juga nggak pakai bumbu ulek. Teman-teman kalau mau pakai bumbu ulek bisa dikasih bawang putih, kemiri, kencur, sama nanti daun jeruk yang diiris-iris ya. Tapi aku karena pengennya simpel, nggak mau ribet lagi, pengen yang bikin sat-sat, aku cuma pakai setengah bungkus kaldu ayam, terus juga 1 sendok teh garam dan sedikit micin. Ini aku tambahkan 1 saset santan kemasan ya yang 65 ml. Lalu untuk airnya di sini aku pakai 250 ml air. Jadi di sini aku siapin 380 ml, cuma yang kepake cuma 250 ml. Tapi untuk teman-teman sendiri kalau ingin menyesuaikan tingkat kekentalan maupun keencerannya bisa disesuaikan dengan selera ya. Nanti juga di sini aku tambahkan 5 butir es batu yang bentuknya balok kecil-kecil ya, yang kotak-kotak itu loh teman-teman. Fungsi penambahan es batu di sini biar adonan peyeknya pas digoreng itu nggak terlalu coklat, jadi tetap putih keemasan gitu, cuman tetap garing gurih ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau pakein telur boleh banget pakai 1 butir telur ya. Cuman karena di sini aku pengen minyak goreng aku tuh nggak berbusa, jadinya aku mau coba pakai yang non pakai telur. Dan lebih sedap lagi kalau diirisin sama daun jeruk gitu, daun jeruk purut yang diiris tipis-tipis. Nah, ini aku udah siapin wajan, dipanaskan minyak gorengnya lumayan banyak. Tapi di sini aku pakai api yang sedang aja ya teman-teman. Pastikan juga minyaknya udah panas. Lalu langsung aja diambil 1 centong adonan peyeknya, terus ditambahkan kacang tanah yang udah aku potong-potong dan udah aku cuci. Kalau teman-teman mau tambahkan kacang tanahnya di dalam adonan terus diaduk-aduk juga boleh. Nanti juga aku kayak gitu karena dirasa ini tuh kayak terlalu lama gitu makan waktu. Dan aku tuh pakai kacang tanahnya cuma 100 graman gitu teman-teman, karena rencananya tadinya mau bikin sambal pecel, cuman akhirnya aku bikin peyek aja karena di rumah lagi nggak ada stokan yang kriuk-kriuk gitu. Sebenarnya kalau pakai telur juga akan menambah kerenyahan si peyeknya, teman-teman. Cuman karena di sini aku lagi pengen nyoba yang nggak pakai telur aja gitu. Sama-sama garing, terus garingnya tahan lama juga. Nah seperti ini, kalau wajannya memang nggak lengket, ini akan jatuh secara perlahan seperti ini ya, sambil disiram-siram pakai minyak panasnya. Siapa di sini yang suka juga makan peyek atau bikin peyek atau rempeyek gitu ya? Banyak sekali toppingnya, bisa pakai kedelai, kacang hijau ataupun rebon. Tapi di sini karena aku lagi pengennya bikin yang kacang, jadi aku pakai toppingnya kacang tanah aja. Nah, seperti ini ya, adonannya tuh tetap putih tapi garing gitu, teman-teman. Kalau teman-teman mau menambahkan kunyit juga boleh, nanti adonannya peyeknya jadinya akan jadi kuning gitu ya. Cantik banget juga adonan peyek yang kuning tapi ditambahkan sama daun jeruk gitu. Aku juga pengennya pakai daun jeruk sih, cuman stokannya di rumah lagi habis karena daun jeruk itu bisa menambah aroma gitu ya, wangi gitu di peyeknya.
Lanjut di gorengan yang kedua seperti tadi ya, kayak gini. Nah, tadi si peyeknya yang pertama itu udah aku angkat ya. Jadi aku goreng peyeknya itu nggak dibalik ya teman-teman. Biarin aja gitu mateng seperti itu. Nah, kalau teman-teman bikin banyak, lebih praktis dan efisien itu pakai 2 wajan. Jadi kalau si peyeknya udah setengah mateng, tinggal dimatengin di wajan satunya gitu, digoreng di wajan yang satunya, jadinya mempersingkat waktu. Cuman karena ini aku bikinnya cuma sedikit ya, cuma adonan tepung berasnya aja cuma 200 gram. Jadinya aku pakai wajan satu aja, dan ini pun wajan yang kecil. Gak tahu kenapa ya teman-teman, aku pribadi lebih suka cemilan yang jadul seperti peye, akar kelapa gitu ya, kue bawang gitu, ketimbang yang kue modern. Jadi tuh sebenarnya kemarinnya rencananya pengen bikin peye untuk sajian di hari Lebaran, cuman kayaknya tuh waktunya udah nggak bisa gitu, udah mepet. Jadinya pas Lebarannya gitu, aku cuma bikin yang jadulnya, cuma akar kelapa sama ya Allah, telur gabus. Nah, itu tadi penampakan peyek yang udah matang, tetap putih ya, tapi dijamin garing dan crispy. Nah, ini untuk kloter keduanya seperti ini. Nah, teman-teman, sedikit tips dari aku untuk memastikan peyeknya itu sudah matang walaupun putih seperti ini adalah ketika minyaknya itu sudah tenang ya, tidak berbunyi gitu. Itu peyeknya sudah matang, dan ketika si peyeknya itu udah bunyi keres gitu, pas bukan keres sih, apa sih namanya, garing gitu ya pas kena si sutilnya. Nah, ini si gorengan kloter keduanya juga udah matang, aku angkat. Terus si remahannya mau aku angkat pakai saringan minyak gitu ya. Aku bikin peyek ini bukan hanya buat lauk sih ya teman-teman, tapi kadang juga buat cemilan gitu, enak juga loh ngemil peyek gitu sambil minum kopi atau teh. Menurut aku lebih nendang aja kalau ngemil cemilan yang jadul. Nah, ini aku bikin lagi untuk kloter yang ketiga. Bikin peyek itu memang lumayan agak lama ya teman-teman, tapi kalau bikin sendiri hasilnya puas banget. Kayak aku nih cuma bikin adonan tepung berasnya 200 gram aja tuh nanti jadi satu toples lebih, satu toples besar gitu ya. Jadi alhamdulillah banget ketimbang beli gitu, dan lebih ekonomis juga. Minyak yang kita pakai juga pasti terjamin. Kalau ada waktu senggang begini, aku memang biasa bikin cemilan sendiri ya teman-teman untuk stokan di rumah, karena aku dan suamiku juga hobi ngemil. Nah, ini jadinya segini teman-teman adonannya yang tadi, lumayan banyak ya. Ini keras banget. Nah, aku reviewnya segitu aja ya untuk peyeknya, karena suamiku lagi nyetel TV dan bunyinya tuh keras banget, jadinya takut kena copyright atau pelanggaran gitu ya. Nah, ini peyeknya meskipun warnanya putih tapi gurih banget. Nah, ini aku mau tempatin si peyeknya dalam toples kerupuk ya, yang biasa aku simpan kerupuk. Jadi seperti ini ya teman-teman, aku juga pengen deh besok-besok kalau ada bahan yang lengkap di rumah, pengen bikin peyek lagi versi yang bahan komplit gitu. Ada daun jeruk, terus bumbunya juga yang bumbu ulek. Sebenarnya bumbu peyek itu praktis banget, cuma bawang putih, ketumbar, kemiri, garam, sama kencur ya. Kalau mau ditambahkan kunyit juga boleh, sama irisan daun jeruk. Nah, ini tuh masih ada yang kayak panas gitu, jadinya aku pilih-pilih yang dingin dulu, yang aku masukkan ke dalam si toplesnya. Ini sih dijamin meskipun kelihatannya satu toples gede, tapi habisnya bakalan cepet. Apalagi suamiku juga doyan banget sama peyek. Nah, lanjut, abis goreng peyek, saatnya refill lagi. Kayaknya tuh video hari ini aku banyakan refill deh teman-teman. Ini ya, karena barang kebutuhan rumah tanggaku banyak yang habis. Ini aku refill gula pasir dulu. Sekarang udah nggak bisa diprediksi sebulan gula pasir habisnya berapa teman-teman. Kalau pemakaian pribadi sih paling 1 kilo ya, tapi karena aku penjual kue ya dipastikan itu lebih dari 3-4 kilo sebulan, karena biasanya kalau tukang kue tuh banyak pakai gula gitu ya. Nah, ini siangnya kita lanjut jalan melipir sebentar. Yang sering nanyain aku orang mana, kalian bisa lihat di sini ya, aku orang Purbalingga.
Nah, kita tuh jadi nyariin bakso yang kaki lima yang biasa langganan kita, cuman kayaknya tuh orangnya nggak ngider. Terus akhirnya ini deh, beli yang ini. Lanjut, sebelum pulang ke rumah, aku mampir ke Alfamart dulu karena ada barang yang habis. Jadi memang bulan ini aku beli belanja bulanannya per minggu ya teman-teman. Jadi minggu ini tuh barang yang habis ada yang pembersih lantai gitu. Biasanya aku pakai karbol, cuman karena pengen dan kangen gitu sama soklin lantai, jadinya aku pilih itu aja. Dan ini sebenarnya tadinya mau ambil karbol yang ini, harganya murah 8.000, tapi ternyata isinya cuma 450 mili. Jadi aku balikin aja, aku kembali ke soklin lantai yang isinya 700 mili dan harganya cuma 9.900. Nah, ini di area minyak sebenarnya juga banyak yang promo kayak Sanko, Fortune ya. Sebenarnya tadinya mau ambil, cuma kata suamiku beli minggu depan aja karena di rumah masih ada 1 literan gitu. Jadinya ya udah deh, aku balikin, mungkin minggu depan kita baru belanja minyak. Nah, di sini aku mau ambil totole tadi, dan ini yang aku beli lagi adalah margarin. Kebetulan yang ini lagi promo 11.000 gitu ya, sama beli mie telur. Ini mah kebutuhan usaha gitu ya, takutnya ada pesanan tumpeng mendadak, terus kue mendadak gitu. Terus ini kita udah sampai di rumah, ini baksonya. Jadi segini tuh harganya 15.000 teman-teman. Sebenarnya harganya 10.000, tapi kalau yang bakso gedenya 1, tapi karena kita minta bakso gedenya 2, jadinya harganya 15.000. Nah, ini yang tadi aku beli di Alfamart, ada mie telur, ini harganya 5.300. Biasanya aku restock ini di rumah untuk pesanan tumpeng ya. Terus ini margarin Forvita ya, ini lagi promo. Kalau ada pesanan bolu gitu ya, lumayan tuh, 2 11.000 gitu. Jadi ketemunya 5.500 ya. Terus si kaldu jamur si totole ini tuh harganya tadi berapa ya? 6.200 atau 6.500 gitu. Terus ada soklin lantai yang kemasan 700 ml, ini harganya 9.900, 10.000 lah ya. Udah gitu aja sama rokok suamiku. Total belanjaku 54.000. Nah, langsung deh aku mau refill aja si botol karbolnya. Kalian bisa lihat di sini bener-bener kosong ya. Jadi tuh hari ini bener-bener kayak refill time deh judulnya. Banyak banget yang aku refill barang kebutuhan rumah tangga karena memang stokannya lagi habis banget. Ini pun aku beli pembersih lantai karena rencananya memang hari ini nanti sorenya mau ngepel gitu teman-teman. Kalau aku pakai yang cairan ini pembersih lantai yang bukan karbol, biasanya untuk ngepelnya aku tambahkan sedikit cairan pencuci piring, jadinya tuh lantainya kayak kinclong banget gitu. Terus aku juga mau nge-refill si kaldu jamurnya karena suamiku udah ini ya, maunya kaldu jamur gitu, dan cuma sedikit nih kemasannya karena beli yang kecil, nggak apa-apa nanti kalau habis beli lagi. Udah deh, refill-refillnya segitu dulu. Terus aku lagi nyantai karena di sini tuh hari ini aku rada pusing gitu teman-teman. Dan kayaknya video aku sampai di sini dulu ya teman-teman. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.